warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Ini adalah halaman channel kedua admin Blunder Brilian. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah mengikutinya kawan, sebagian kawan-kawan mungkin belum tahu. Jadi izinkan sekali lagi admin promosi ya. Channel kedua admin Blunder Brilian yang baru berganti nama di awal tahun baru ini kawan. Blunder Brilian yang khusus mengulas game ugal-ugalan yang penuh dengan langkah-langkah pengorbanan brilian. Kalian akan dapat di channel ini kawan. Silakan kalian kunjungi channel kami ini. Silakan subscribe untuk melihat game-game brutal, game-game brilian yang sudah sering kita ulas. Kalian bisa request game di channel ini kawan. Untuk Legenda Catur Dunia admin khususkan untuk mengulas game-game turnamen terupdate ya. Dan kalau kalian ingin mengulas permanen engine, bolehlah di Legenda Catur Dunia. Tapi khusus untuk Blunder Brilian, kita akan hanya ulas game-game brutal saja. Yang pendek-pendek saja kawan. Tidak lebih dari 35 langkah. Biar videonya tidak panjang. Cukup 8-9 menit saja di channel ini. Ini untuk mengakomodasi kawan-kawan yang ingin melihat game-game catur dengan durasi pendek di Blunder Brilian. Oke, kembali lagi ke Legenda Catur Dunia sekarang. Kemarin sore, kemarin malam, admin mengupload video short, video pendek, yaitu judulnya adalah Skakmat tercepat di kejuaraan dunia Blitz 2024. Game itu dimainkan seorang international master sekaligus youtuber Erik Rosen kawan. Di kejuaraan dunia Blitz di babak penyisian game ke-12 menghadapi seorang grandmaster dengan senjata Stafford Gambit hanya dengan 14 langkah saja menskakmat seorang JM. Dihajar babak belur dengan Stafford Gambit. Kita akan ulangi lagi gameplaynya kawan. Selepas itu kita akan coba cari solusi terbaik untuk mengantisipasi serangan tajam dari hitam Stafford Gambit itu yang seringkali acap kali membuat serangan di sisi raja. Kita akan ulangi lagi gameplaynya kawan ya. Nah, Grandmaster itu mengawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda F6, kuda caplok pion E5, jalur klasikal. Mungkin Sergei Enberg tidak mengira hitam akan melanjutkan dengan permainan Stafford Gambit kuda C6 kawan. Mungkin melanjutkan jalur normalnya dengan pion D6, kuda F3, kuda caplok pion E4. Nah, pion D4, pion D5, seterusnya bla 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 bla. Jalur klasikalnya seperti itu. Ini membuat dia sedikit berpikir kawan. Akhirnya terima juga Gambit. Tentu ide Gambit adalah membuka jalur-jalur pengembangan yang lebih cepat untuk mendapatkan tempo pengembangan perwira dan tempo serangan lebih cepat dari pengorbanan satu pionnya ya. Ambil balik, kemudian kuda C3 amankan pion E4, gajah C5 kawan untuk mempercepat rokade K atau juga bersama menteri mengancam peta F2. Gajah E2 langkah yang paling banyak diambil oleh pemain kawan. Paling banyak. Nanti akan saya tunjukkan beberapa opsi yang lain yang lebih kuat dari gajah E2. Kita nikmati langkah-langkah aslinya terlebih dahulu. Dengan pion H5, pion H3 antisipasi kontrol lebih pada peta G4. Di sini menteri D4 langsung direct ancaman skakmat, rokade pendek. Cukup normal tapi langkah kesalahan untuk antisipasi serangan ancaman skakmat itu. Kuda G4 langsung membuat langkah pengorbanan untuk menekan peta F2 3 kali kawan. Idenya membuka lajur H diterima juga. Pion ambil kuda G4 yang kuat dengan gajah. Ambil menggunakan pion lajur H terbuka. Pion G3 berikan ruang pergerakan bagi raja, hentikan laju pion. Nah, bagaimana jika kita sikat saja pion ini kawan? Menteri ke E5. Ancaman di sini kawan. Kalau ada pion G3 sekarang tetap ya sikat saja. Oke, dengan pion G3 langsung menteri E5 kawan. Selain siap geser juga siap caplok pion yang ada di peta G2 ini. Raja langsung naik menghindari pinnya, perkuat posisi pionnya dan berikan jalan bagi benteng untuk keluar. Tapi tidak diberikan kesempatan, gajah diluncurkan ambil pion F2. Kalau raja ambil ini langkah terkuatnya kawan, tapi benteng akan keluar juga. Kalau raja ke sini skakmat ya. Benteng blokade sikat oleh menteri skakmat, jadi raja akan keluar, akan tetap diuber-uber. Ambil menggunakan benteng, menteri H5, skakmat kawan. Di sini gajah F3 dikorbankan untuk berikan ruang pergerakan bagi raja.
diterima langsung. Ya, kalau ada skak langsung di sini, raja masih bisa bergerak ke sini ya. Oke, pion pukul gajah terlebih dahulu skak. Coba lihat, kita berada di langkah ke-13. Erik Rosen masih punya 2 menit 39 detik. Sedangkan Grandmaster ini kawan, Grandmaster ini berpikir keras untuk mempertahankan posisinya, membuat kontrol waktunya jatuh di angka 20 detik. Ambil menggunakan menteri wassalam kawan, wassalam. Menteri H1 skak mat hanya dengan 14 langkah saja. Grandmaster pun bisa jatuh dengan permainan seperti ini, apalagi kita, pemain pemula kawan. Apalagi kita. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Kita ulangi sejak langkah pertama. Pion E4, pion E5, kuda F3, kuda F6, kuda caplok, kuda C6. Stamford Gambit dimulai, terima, ambil balik. Kuda C3, bagus kawan langkah ini untuk perkuat posisi pion pusat. Setelah gajah C5 ini kawan, setelah gajah C5, di sini kuncinya. Di sini kuncinya ya. Kalian jangan pilih gajah E2, memang cukup logis, cukup normal. Paling banyak langkah ini diambil oleh putih. Tapi langkah terkuat lainnya ada 3 opsi. Dengan pion H3. Dengan pion H3 untuk kontrol peta G4 ini. Kedua, menteri langsung bergerak ke peta E2. Dan opsi ketiga dengan pion F3 untuk kontrol peta G4 juga. Nah, dengan pion H3, kalaupun ada serangan menteri kawan keluar, kalian bisa mempertahankan keluar ke peta F3 bisa, ke peta E2 juga bisa. Nah, tidak ada pergerakan kuda ataupun gajah yang bisa mengancam menteri ini kawan. Aman. Aman. Mungkin ada gajah B4 serang kuda di sini. Ya, kalian kembangkan saja perwira kalian untuk perkuat posisi pion E4. Aman. Mungkin hitam manuver-manuver dengan langkah yang lain, kuda D7 atau gimana, rokade. Aman kalian pertahanan kalian. Atau dengan menteri ke E2 langsung di sini, mungkin hitam akan rokade kawan. Tidak akan keluarkan menteri. Ya, simple pion D3, gajah keluar, siap menukarkan gajah gelap, tidak ada ancaman di ruang gelap, bisa kalian lakukan. Jadi sekali lagi ya, pion H3 atau menteri ke peta E2. Kuncinya di sini di langkah ke-6. Tapi di game ini tadi bermain dengan gajah E2. Cukup normal, kontrol peta G4 untuk bisa cepat rokade juga. Nah, di sini bagi hitam langkah terbaiknya menteri ke D4 untuk memberikan ancaman skakmat dan coba kembali rebut pion pusat. Memang membuat putih bisa rokade, tapi kalian juga bisa mengembalikan materi. Kuda caplok pion E4, mungkin putih juga menukarkan langsung, ataupun tahan diri dengan gajah F3, hitam bisa memulai pertukaran, ataupun kuda G5 berbalik ancam gajah, pion D3. Bisa dilanjutkan oleh putih, kuda caplok gajah menteri ambil balik, menantang pertukaran atau gajah mundur ke B6 ke D6, mendapatkan diagonal serang ini kawan. Kalau ada benteng skak ya masih ada blokade gajah E6. Oke. Tadi hitam atau Erik Rosen memilih dengan pion H5 langsung ya. Nah, di sini titik kritis kedua di game ini tadi. Dia antisipasi peta G4 dengan pion H3, menambah kontrol lebih pada peta G4 kawan. Dengan pion D3 saja langsung. Kalaupun ada menteri ya keluar peta D4, masih ada gajah E3. Ini untuk membuka diagonal gelap bagi gajah kalian untuk cepat aktif juga. Menteri ke D4 ya kalian serang saja kawan. Kalaupun ada kuda ke peta G4 untuk menyerang peta F2 di sini, kalian caplok. Memang ide hitam kawan seringkali membuka lajur H bagi bentengnya untuk menyerang putih lewat sisi raja. Nah, kalian melangkah menteri ke E2 sekarang untuk antisipasi menteri keluar ke sini kawan, ataupun juga ke sini. Kalian juga nanti dukung gajah kalian untuk netralisir kekuatan gajah sniper. Opsi rokade panjang bisa juga dipilih. Hitam mungkin gajah E6 kalian tantang dengan gajah E3. Mungkin menolak dengan gajah B4. Menteri geser ke peta D2 kawan. Dan mungkin menteri ke E7. Kalian bisa usir gajah. Gajah ini mundur ke peta D6. Nah, kuda manuver ke E2, rokade panjang, kalian juga bisa mengikuti rokade panjang juga, mungkin nahan diri mungkin dengan pion F6. Aman kalian, tapi dengan pion H3 di game tadi dan menteri D4.
rokade yang terlihat cukup normal, wajar untuk pertahankan peta F2. Apa langkah terbaiknya kawan? Benteng F1 sementara waktu. Kalian tidak bisa rokade, raja kalian berada di pusat. Ini juga cukup menjengkelkan. Ya, terpaksa hitam akan ambil pion pusat kalian. Nah, sekarang gajah F3, kuda pukul kuda C3, atau membuat langkah yang lain. Kira-kira apa? Ya, pertukaran lah ya. Kalau kuda G5 sekarang, coba ancam gajah di sini. Ya, bisa melakukan skak di sini, kawan. Oke, kembali lagi. Di titik kritisnya di langkah ke-6 tadi, kawan. Saya akan ulangi lagi ya. Di poin inilah titik kritisnya. Selanjutnya, ya sudah. Putih sudah dalam posisi kolaps setelah rokade ini. Kuda G5, langkah terbaiknya menggunakan gajah, ambil balik menggunakan pion H untuk membuka lajur H. Kalian tahan diri, jangan buka permanen lajur H, kawan. Kalau membuka lajur H sekarang cukup berbahaya ya. Karena di sini menteri akan bergerak ke peta E5, kawan. Ancaman di sini geser juga, kawan. Tidak bisa ya kalau geser sudah ada pion. Nah, berikan ruang. Karena ada ancaman ke sini, kawan. Memang sudah dalam posisi kolaps. Apalagi pion H ambil kuda G4 tadi ya. Membuat ancaman serius menteri hitam. Raja naik, gajah diluncurkan. Tadi skak mat di langkah ke-14. Oke, jadi untuk antisipasi serangan Stafford Gambit, poinnya ada di langkah ke-6. Sekali lagi saya ingatkan, di langkah ke-6, setelah kuda C3 kalian kembangkan, hitam respon dengan gajah C5 diikuti menteri yang mencoba menyerang, diikuti kuda juga menekan peta F2 ini. Kuncinya di sini, dengan pion H3 langsung, atau dengan menteri E2, atau dengan pion F3. 3 langkah kunci ini untuk mempertahankan posisi kalian dari counter attack-nya Stafford Gambit. Semoga bisa jadi bahan referensi kalian. Dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan sampai terjebak dengan Stafford Gambit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.